Maka heran kita para jemaah, orang mau menunggu pelaksanaan salat tasbih, tapi tidak mau salat sunat rawatib. Nyo yang irun. Dia sembahyang isya itu duduk kagaknya. Dok bupreh sembahyang tasbih. Kepikir koknya rayuk pahala sembahyang tasbih. Padahal rayuk pahala sunat rawatib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan berbagai macam rahmat, nikmat di dalam kehidupan kita. Di antaranya Allah memberikan umur panjang kepada kita. Dari bulan Sya'ban yang lalu sehingga kita sudah sampai dalam bulan Sya'ban tahun ini. Kita doakan kepada Allah agar sebagaimana di tahun yang lalu Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, tahun ini pun Allah memberikan kita umur panjang agar sampai dengan bulan Ramadan. Salah dan salam para jemaah kita doakan agar selalu ditambah oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan, guru-guru kami, para alim ulama, orang-orang tua kami, seluruh jamaah salat tasbih yang dirahmati oleh Allah, yang kami muliakan dan yang kami banggakan, panitia pelaksanaan kegiatan Nisfu Sya'ban yang dimotori oleh remaja Masjid Besar Al-Hikmah Jundah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tentu kita tahu adalah malam Nisfu Sya'ban. Para orang tua kita dulu, para jemaah, sering menyebut malam ini dengan malam buru'at. Dalam bahasa Arab sebenarnya bara'ah. Cuma lidah orang kita dulu, orang Aceh susah menyebut kata-kata bara'ah dalam bahasa Arab, sehingga mereka menyebutnya dengan bentuk lain, yaitu buru'at. Jadi Nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban ini, malam 15 ini memiliki beberapa nama. Banyaknya nama menunjukkan kelebihan yang terkandung di dalamnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tadarina ma hadhil lailah?" Rasulullah bertanya kepada Aisyah, para jemaah, "Wahai Aisyah, tahukah kamu malam apa ini?" Qultu, kata Aisyah, aku berkata, "Ma fi hadhil lailah." Memangnya ada apa di malam ini, wahai Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah menjelaskan,
fiha ayyuktaba kullu mauludi bani Adam fi hadhihi sanah. Wahai Aisyah, di malam ini ditulis, ditetapkan setiap bayi-bayi anak Adam yang akan lahir pada tahun ini. So yang lahir pada tahunnya, artinya setelah Syakban ini sampai Syakban yang akan datang para jemaah, diserahkan catatannya oleh Allah kepada malaikat pada malam ini. Siapapun yang sudah tercatat di catatan tersebut, maka dia mesti lahir. Dihalangi atau tidak dihalangi. Dihalangi but mai, jamang kabi mai. Berutuh kabi-kabi pada jemaah lahir anaknya. Pakan lahir karena akan dipilih oleh Allah lahir anaknya. Pulang tidak dihalangi. Wa fiha ayyuktaba kullu halikin min bani Adam fi hadhihi sanah, kata Rasulullah. Wahai Aisyah, di malam ini, di malam nisfu Sya'ban ini juga dituliskan oleh Allah, diserahkan catatan tersebut oleh Allah kepada malaikat, di mana dalam catatan tersebut termuat semua anak Adam yang akan mati pada tahun ini. Nah, yang karap-karap mati pada tahunnya, yang malamnya bertuku oleh malaikat. Getulih oleh Allah, gujuk mau malaikat Israel, hai Israel, nyo hai urang yang akan mati pada tahunnya. Maka walaupun urangnya bertanya mantang garang tak, mantang sehat tak, tapi dikala nama kita sudah ada di catatan tersebut, pasti kita akan mati. Ana mesti yang sakit. Kalau nama kita tidak ada dalam catatan tersebut, walaupun hari ini kita sedang sakit, walaupun hari ini kita sedang tidak sehat, tapi kita akan tetap berumur melewati Sya'ban yang akan datang. So yang akan mati kameri baktunnya. Boleh jadi para jemaah awai dro nilai mati dulu. Boleh jadi juga dulu awai dro. Boleh jadi. Nah, jadi kita tidak tahu itu rahasia Allah siapa yang akan meninggal duluan, tapi malaikat Israel kagetepu karena sudah diserahkan catatan oleh Allah pada malam ini. Wa fiha turfa'u a'maluhum wa fiha tanzilu arzaquhum, kata Rasulullah. Wahai Aisyah, di malam ini juga seluruh amal anak Adam diangkat oleh para malaikat ke langit. Hitun amal yang kata puput para jemaah ni katanya. Mulai leh nisfu Sya'ban tahun yang kau ikut sampai dengan malamnya, sudah ada di dalam catatan malaikat, termasuk masalah kompanya oronyannya karena dalam catatan malaikat. So yang kompanya oronyan, so yang hana kompanya, so yang top A, so yang top B, karena malamnya dipuik oleh malaikat dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik juga dilaporkan, buruk juga dilaporkan. Semua yang kita lakukan pasti dilaporkan. Sampai-sampai dalam Al-Quran dijelaskan wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang keluar para jemaah dari mulut kita kecuali di sana ada malaikat yang mengawasinya, yang mencatatnya, yang bernama Raqib Atid. Satu suara yang keluar dari mulut kita dicatat oleh malaikat Raqib Atid, di bawah malam ini naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang suara yang kami tanggai belah berasa para jemaah catat di malaikat Raqib Atid. Kenapa mereka memberikan suara? Apakah karena sudah ada balasan? Karena serangan fajar? Karena boh terutuh namanya? Karena bruh sabosa? Lalu mereka memberikan suara? Sudah tertulis. Kita tidak bisa mengelak nanti.
Atau karena mereka memang sudah berijtihad, bermusyawarah, lalu beristikharah memohon petunjuk pada Allah, lalu mereka memilih. Sudah tertulis. Apapun yang kita lakukan tertulis dibawa naik ke langit hari ini, malam ini. Wa fiha tanzilu arzaquhum. Dan pada malam ini kata Rasulullah turun rizki mereka. Rizki katanya untuk fitol uke para jemaah. Malamnya berkudun li Allah ulangit dunia. Gejuk pak malaikat Mikail. Dialah yang akan membagi-bagikan rizki untuk kita. Ditna rezeki katanya kamu tempe di sini. Han lebih para jemaah rezeki. Lagi kamu tulis di sini. Dan tidak akan berkurang para jemaah rezeki katanya yang kamu tulis di sini. Maka kita heran para jemaah, kalau ada orang yang terlalu risau dengan rizki, terlalu susah dalam mencari rizki, padahal rizki sudah ditentukan. Bukan cuma rizki itu ditentukan di saat kita berumur 4 bulan dalam kandungan ibu kita, tapi setiap tahun juga kembali ditentukan rizki kita tersebut. Han lebih, han kuring, han kurung. Yang susah, yang gelisah, tupakon ke rezeki. Allah sudah menjamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata-lata di permukaan bumi atas jaminan Allah rizkinya. Siapapun yang masih hidup pasti punya rizki. Ini malam nisfu Sya'ban yang digambarkan oleh Rasulullah kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Maka karena malam nisfu Sya'ban ini adalah satu malam penentuan bagi kehidupan kita, satu malam penentuan bagi kematian kita. Matikah kita pada tahun ini? Hidupkah kita pada tahun ini? Baikkah amalan kita yang dipersembahkan kepada Allah? Seberapa besar rezeki kita pada tahun ini? Maka seyogianya para jemaah kita isi malam ini. Tapaso malamnya para jemaah dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar catatan akhir yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan ataupun ibadah. Baik sampai para jamaah watai gebudah malaikat gepu udih catatan amal katanya. Catatan akhir yang tercatat adalah kejahatan ataupun dosa. Sangat mengkhawatirkan. Karena akhir dari sesuatu biasa lebih berpengaruh kepada yang lain para jemaah. Awai God. Tapi banake kahna God. Yang God kunilai yang akhir. Maka Rasulullah mengisi malam ini dengan ibadah. Dan kita dianjurkan mengisi malam ini dengan ibadah. Cuman pertanyaan para jemaah. Dan ini menjadi perdebatan di kalangan umat Islam. Apakah malam ini punya ibadah khusus yang telah dicontohkan oleh Rasulullah? Tidak ada riwayat hadis tentang itu. Nah, hadis yang menyatakan malamnya na ibadah khusus yang dipuput oleh Rasulullah, ana. Yang sudah tertentu punan ibadahnya, ana. Tuman kijut le katanya tanya tiap semayang sunat tasbih. Kijut le katanya tanya tiap bu yasin le godro. Tayunya nagiyu le Rasulullah. Nagiyu le Rasulullah secara konkret menyatakan bacalah yasin 3 kali setelah salat maghrib. Salatlah tasbih setelah salat isya. Tapi kok berani kita lakukan para jemaah? Rasulullah hanya menyuruh kita mengisi dengan kebaikan. Lantas apakah membaca yasin itu bukan kebaikan? Lalu apakah melakukan salat tasbih itu bukan kebaikan? Kalau itu kebaikan, di mana letak kesalahannya?
Na salah dah baca Yasin, ada. Na salah dah sembahyang tasbih, ada. Sembahyang tasbih yang kita lakukan para jemaah adalah salat yang masuk dalam kategori sunat mutlak. Dia bisa dilakukan kapan saja, tidak tertentu waktunya. Asalkan tidak boleh pada 3 waktu setiap harinya, yaitu setelah salat subuh sampai matahari naik setombak. Di waktu matahari tepat tegak di atas kepala, dan setelah kita salat asar sampai ghurubis syamsi, terbenam matahari. Nyaninan tagai yang baik sembahyang tasbih. Lain dunjang. Sebaiknya salat tasbih itu dilakukan setiap hari. Diurau dah bubut sembahyang tasbihnya. Diurau 3 atau semalam 3. Si minggu 3 dah bubut. Setiap minggu sekali. Setiap bulan sekali. Tidak juga setahun sekali. Seumur hidup hendaknya ada sekali. Umur dia itu benar juga. Minimal. Ya. Minimal. Artinya lebih baik di atas itu. Tanya alhamdulillah minimal setahun sekali. Sembahyang tasbih. Lalu sembahyang tasbih para jemaahnya adalah salat yang punya nilai yang sangat besar. Tapi sebesar-besarnya salat tasbih ini, dia tidak bisa menandingi salat sunat yang mengiringi fardu. Raya pahala sembahyang tasbih tentu. Tapi dilawan raya pahala salat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Maka heran kita para jemaah, orang mau menunggu pelaksanaan salat tasbih tapi tidak mau salat sunat rawatib. Nyo yang irun. Dia sembahyang Isya itu duduk tegaknya. Dok bupreh sembahyang tasbih. Kepikir katnya raya pahala sembahyang tasbih, padahal raya pahala sunat rawatib. Sembahyang sunat apapun yang paling besar pahalanya menurut para ulama adalah sunat rawatib. Ngempu dan nak banding dengan sembahyang duha, raya pahala sunat rawatib. Ngempu nak banding dengan sembahyang witir, raya pahala sunat rawatib. Ngempu nak banding dengan sembahyang tahajud, raya pahala sunat rawatib. Ngempu nak banding dengan sunat raweh, raya pahala sembahyang sunat rawatib. Maka silahkan kita lakukan tambahan sunat yang lain, tapi jangan tinggalkan sunat rawatib. Saatnya para jemaah kita melakukan salat tasbih 4 rakaat dengan 2 kali salam. Para ulama mengajarkan beberapa teknik dalam bertasbih di salat tasbih. Yang lung jelaskan tanya Pak Drone teknik ba'dong 25 go tasbih. Untuk mungkin nana je pada tempat lain teknik pelaksanaannya ba'dong 15 go tasbih. Hai meri tu, mereka akan duduk sebelum bangun ke rakaat kedua, duduk istirahat yang panjang. Disitulah mereka membaca 10 kali tasbih lagi. Bacalah mono segala Fatihah 15 go. Wate kena mudah. Ke rakaat kedua berbaca tasbih 30 go tu sehingga tetap jud dalam sebuah rakaat 75 go tasbih. Kijutkan menan pernah kamu teguh dalam pikiran lung para jemaah. Monyomenan lung pernah ron. Lung takut akan lupa. Kadang tua nungguimu, kadang tua tanya. Kenapa? Karena kita tidak biasa duduk lama istirahat. Bahkan yang hana biasa duduk istirahat dia tanya. Kenapa? Waktu budak Allahu Akbar juga deh. Hana duduk istirahat. Nah, tu petrek kecuk, getinggong lah temu.
Model tinggung, kon model duduk istirahat. Yang tinggung hana tahu para jemaah. Draw kita guys. Mungkin nak muntun-guntut tinggung, hana tahu. Maka dikhawatirkan lupa, maka kita ajarkan model yang pertama. Maka nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin melakukan, silahkan praktek walaupun dengan cara yang berbeda, tidak apa-apa. Kemudian para jamaah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat lailatu nisfi min Sya'ban," apabila sudah malam nisfu Sya'ban, kata Rasulullah, "Faqumu lailaha wa sumu yaumaha," maka bangunlah kamu di malamnya. Apa makna bangun di malamnya? Isi malam itu dengan ibadah seperti yang kita lakukan. Nyo yang nagi oleh Rasulullah. Anak pegah memang tasbih Rasulullah. Anak pegah yasin Rasulullah. Anak pegah sembahyang sunat taubat Rasulullah. Anak pegah sembahyang sunat hajat Rasulullah. Yang pegah Rasulullah. Faqumu lailaha, bangunlah di waktu malamnya, wasumu yaumaha, puasalah di harinya. Tengok para jemaah sunat puasa. Nah, urung kanduri lang tengoknya nak kaya. Ilong-ilong no puasa na urung kanuri tengok kamu kok ngurung kanuri. Yang hana aja bak kanuri, yang hana undangan bak kau puasa tengok. Dua mah merompok pahala. Rasulullah memerintahkan kita puasa sebagai sunat nisfi Sya'ban, besok juga masih termasuk ayyamul bait. Mantang uro putih. Leblah setiap bulan. Petlah setiap bulan. 15 setiap bulan, sunat dah puasa, namanya puasa ayyamul bait. Siura dah puasa tinggal pahala ji pada jemaah dua apa. Lagi gekun le urung jamun parang kok sifat tadak 24 leho pada jemaah. Bangun di malamnya kata Rasulullah, puasalah di malamnya. Kenapa kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk bangun di malamnya? Fa innallaha tabaraka wa ta'ala, kata Rasulullah, yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya, karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pada malam itu semenjak terbenam matahari. Muno petai gebang maghrib pun, semenjak terbenam matahari rahmat Allah turun ke langit dunia. Turun rahmat li Allah, dari Allah ke langit dunia semenjak terbenam matahari, semenjak maghrib mana. Kebetulan rahmat Allah. Fayaqulu, maka Allah berfirman di malam itu, kata Rasulullah, "Ala min mustaghfirin," adakah orang yang meminta ampun, kata Allah, fa'aghfiralah, akan aku ampuni dia. "Ala min mustarzikin," adakah orang yang minta rizki? Tanya tabut, tanya tamida kepegah lindu bayhaki nunit bak nebut yasin yang kedua bergebi rezeki yang sip di Allah malamnya gunanya oleh putunnya. Semoga Allah memberikan rezeki yang cukup untuk kita di tahun ini. Kita meminta rezeki kepada Allah. Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, "Ala min mustarzikin," adakah orang yang minta rezeki? Fa'arzukah, akan aku berikan rezeki untuknya. Boleh ju malamnya oleh Allah kau yang pakai. Bitno rezeki ku ni. Gujuk le malaikat untuk rezeki ku. Ala mim mubtaliya, adakah orang-orang yang sakit? Fa'uafiyah, akan aku sembuhkan dia, kata Allah. Yang sakit-sakit malamnya para jemaah melakai pulih. Gepulih di Allah Subhanahu wa taala. Ala kadza wa kadza hatta yattali al-fajr. Terus Allah mengatakan seperti itu, adakah sampai besok terbit matahari para jemaah. Maka sungguh orang-orang yang tidak paham, di mana Allah sudah membuat pengumuman untuk memohon ampun, di mana Allah sudah membuat pengumuman untuk meminta rizki pada malam ini, di mana Allah sudah buat pengumuman untuk meminta kesembuhan pada malam ini, tapi kita tidak paham, sehingga lupa memohon ampun pada malam ini, sehingga lupa kita meminta rizki kepada Allah di malam ini, sehingga lupa kita meminta kesembuhan di malam ini. Maka para jemaah yang kira-kira banyak dosanya,
Coba revisi kehidupan kita yang lain. Coba lihat kehidupan kita mulai kita balik sampai sekarang. Banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sampai pernah kita menyekutukan Allah dengan makhluknya. Pernah tak sekutukan Allah, dia katanya, kadang-kadang para jemaah, seperti itu besarnya dosa kadang pernah kita lakukan. Maka malam ini istighfar, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini perbaikilah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosa makhluk, sebesar apapun dosa makhluk, Allah pasti akan mengampuninya. Tidak ada dosa, tidak ada kecuali dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Kalau kita mau memohon ampun kepada Allah, pasti Allah ampuni. Kenapa Allah ampuni? Innallaha ghafurur rahim. Karena Allah adalah zat yang bersifat ghafur. Apa itu ghafur? Maha pengampun. Tidak sah Allah bersifat maha pengampun kalau ada satu dosa makhluknya yang tidak mau diampuni. Kedendam oleh Allah tu tanya, hang gede pampun dengan dosa, hanjuk takun Allah Al-Ghafur. Maka di saat Allah menyematkan pada dirinya nama Al-Ghafur, artinya Allah mengumumkan tidak ada satu pun bentuk dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Maka jangan putus asa, wahai para pendosa. Datanglah menghadap Allah, mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hamba-hambanya yang tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal hamba tersebut saja. Maukah dia datang untuk mendapatkan ampunan Allah? Maukah dia datang untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Ada orang para jemaah yang dosanya dia lakukan, jangankan kita sebagai makhluk biasa, Nabi pun jijik terhadap dosa tersebut. Sampai-sampai Nabi mengusir dia. Diceritakan para jemaah, dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda yang bekerja sebagai penggali kubur. Kubur gigotnya kampung tukang kupuru ke urang mati, tukang kujra. Tapi pemuda itu jatuh cinta kepada seorang gadis, anak bangsawan di masa tersebut yang sangat cantik, yang tidak mungkin secara zahir dia miliki. Sehingga cinta dia pendam dalam dada. Tibalah waktunya gadis ini meninggal. Dia yang menggali kubur. Setelah kubur digali, jenazah dikebumikan, maka orang-orang yang mengantar gadis ini pulang ke rumahnya masing-masing. Anak muda tadi melakukan satu dosa yang sangat menjijikkan. Apa? Dia gali kembali kubur wanita ini, lalu jenazahnya dia angkat ke atas, kain kafannya dia buka, lalu diperkosanya jenazah ini. Karena dia merasa tidak bisa memiliki semasa hidup, maka dia harus memiliki setelah meninggal. Tapi di saat dia memperkosa jenazah itu, dengan izin Allah jenazah itu bisa bersuara, wahai pemuda, kamu telah membuat saya malu di hadapan Allah. Karena saya akan datang nanti di hadapan Allah dalam keadaan berjunub. Tidakkah kamu merasa malu kepada Allah? Lalu pemuda ini bergetar, seolah-olah tulang-tulangnya copot. Maka kembali dia menguburkan wanita itu. Lalu dia pergi pulang. Karena dia dihantui oleh rasa takut dan rasa bersalah, akhirnya dia datang menghadap Rasulullah. Terus Pak Rasulullah anak mudanya, ya pudah Pak Rasulullah. Ya Rasulullah, lu ngerayu tak dosa. Kepampun ya Allah. Bertanya Rasulullah, ku dosa kepubur. Hanju ku pegah ya Rasulullah, cukup malaiku. Rayu tak ya Rasulullah. Bertanya Rasulullah, sarayu ngan langit membumo dosa kah? Rayu dosa dong lah ya Rasulullah. Hanju lu pegah. Sarayu ngan
hadapan aras Allah dosa ka. Raya dosa long na wahai Rasulullah. Kepampun oleh Allah. Tanya Rasulullah, jika pegah kuat dosa. Lalu pemuda ini bercerita. Di saat pemuda ini bercerita bahwa dosanya adalah memperkosa jenazah, Rasulullah usir pemuda ini, pulang kamu ke sana. Mana jauh beli Rasulullah. Ipu ampun, gepu ampun Allah Taala. Guti Allah. Dengar king tha apa yung kata Rasulullah menyanyian dosa. Dan bertanya tanya jijik dia menyanyian dosa. Kurang mati ya perkosa. Sambil berlinang air mata pemuda ini pulang. Sampai di rumah para jemaah. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah Subhanahu wa taala, saya akan terus bersujud kepadamu sampai engkau menerima taubat saya. Kalau engkau sudah menerima taubat saya, beritahukan wahai Allah bahwa saya sudah engkau ampuni kepada Muhammad dan para sahabatnya. Anak trip luhnyan para jemaah. Turun Jibril Pak Rasulullah. Wahai Muhammad, berbahagialah kamu bahwa pemuda yang datang melaporkan kepadamu dia berdosa, Allah sudah ampuni dia. Nah dosa tanyo yang rayu lagi yan para jemaah. Yang hantajir pegah Pak Urut. Nah, hana. Monyo tingkat laganyan dosa diperkosa jenazah bertempu ampun di Allah karena Allah melihat keikhlasan dalam hatinya memohon ampun. Ulang dosa tanyo yang cukup receh-receh. Mudah Allah untuk mengampuni. Innallaha ghafurur rahim. Maka banyaklah membaca istighfar pada malam ini. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Belu dalaki ampun Allah. Le dosa kanya. Karena dosa kita sudah pasti kita memiliki dosa. Karena adanya dosanya. Sedangkan amal kita belum tentu diterima oleh Allah. Yang kita takuti di saat kita datang menghadap Allah, kalau kita tidak bisa membersihkan dosa di dunia ini, di saat kita dihadapkan oleh Allah penuh dengan lumuran dosa, tapi tanpa ada amal pahala yang kita bawa. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang-orang yang timbangannya berat, timbangan kebaikannya berat, maka tempatnya adalah pada tempat yang penuh kedamaian. Tapi orang-orang yang timbangan amal baiknya ringan karena banyaknya dosa yang dia bawa, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Maukah masuk neraka hawiyah? Silahkan lupakan dosa kita yang lalu. Tapi kalau kita takut kepada neraka hawiyah itu, jangan pernah lupakan dosa, walaupun itu terlihat kecil pada kita. Kecil pada kita, tapi besar menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka isi malam ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa seperti pertanyaan saya yang pertama, kenapa malam ini disebut oleh sebahagian orang-orang tua kita yang lalu dengan nama malam Buru'ah, yang dalam bahasa Arab Bara'ah. Apa arti Bara'ah? Terlepas dari api neraka. Mana sumbernya? Sumbernya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, di mana Rasulullah mengatakan, di mana beliau mengatakan, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana jalisan fitil kalailah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pak malam ni 10 Syakban ni tengah geduk. Geduk kerana Nabi. Dikala Nabi geduk, fanazala alaihi Jibril, turunlah kepada Nabi Jibril. Faqala, maka Jibril mengatakan, innallaha qad a'taka minan nar nisfa ummati. Wahai Muhammad, bak malamnya Allah memerdekakan setengah dari umatmu yang ada dalam neraka. Maka banyak orang-orang yang sebenarnya terjatuh ke dalam neraka, malam ini Allah merdekakan dia dari api neraka. Gesud li Allah tutupi dari api neraka. Artinya banyak orang yang diampuni oleh Allah pada malam ini, juga banyak orang yang dimerdekakan dari api neraka. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ada rupanya orang-orang yang malam ini tidak diampuni. Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah bersabda, yattali Allahu ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban.
Pada malam nisfu Sya'ban Allah memperhatikan, melihat makhluknya. Fayaghfiru li jam'i khalqihi, maka Allah ampuni seluruh makhluknya, illa li musyrikin wa musyahinin au musyahinin, kecuali yang tidak Allah ampuni, orang yang menyekutukan Allah, orang musyrik, yang mentuhankan lain selain Allahnya. Anak ampun ya Allah, mak malamnya anak ampun. Au musyahinin, atau orang yang bermusuh-musuhan, yang berbantah-bantahan, yang bertengkar. Maka siapapun yang malam ini yang musyrik kepada Allah tidak akan dapat ampunan. Maka siapapun yang malam ini masih punya permusuhan dengan kawannya, dengan sanak saudaranya, dengan sesama Islam, masih berbantah-bantahan yang tidak selesai, masih bertengkar, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan beribadah malam ini. Kalau Anda tidak memperbaiki hubungan Anda dengan sesama manusia, masih dalam pertengkaran, masih dalam permusuhan, Anda tidak akan diampuni oleh Allah. Yang nguronyan kahanapah ng saudara gara-gara lain partai, malamnya bede kasih kalau pemilu. Yang nguronyan hanapah ngon karena lain dukungan, malamnya kasih para jemaah. Karena mereka sudah kita coblos masing-masing. Anda mungkin lihat coblos kembali para jemaah. Perbaiki kembali hubungan dengan sesama kita. Yang pilih 01, yang pilih 02, yang pilih 03, kembali merajut ukhuwah. Jangan sampai malam ini masih ada permusuhan di antara kita, sehingga dua-duanya kita, apapun yang kita pilih, tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Lalu para jemaah kita orang Islam diajarkan, kalau kita sudah memilih pemimpin, lalu pemimpin itu sudah dilantik menjadi pemimpin kita, maka kita wajib taat kepadanya. Kau mentong, tatap dia tanya A, yang menang B, bungeh dudai tanya berkon ku B-nya, ke awat top B bungeh. Tapi ternyata jih kai ku menang, kai lantik je ke presiden, wajib dah, wajib taat. Wajib kita doakan kebaikan untuknya. Karena kenapa? Karena Allah mengatakan bahwa qulubil malik fi yadillah. Hatinya para penguasa, hatinya pemimpin, hatinya presiden kita ada dalam kekuasaan Allah. Nah, hati kau dalam kekuasaan Allah. Kalau hatinya ada dalam kekuasaan Allah, Allah bersifat muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Hati juga balik-balik ya Allah. Urangnya berat, tinggal je kepegal ya Allah. Urangnya gatat, tinggal je kepubruk ya Allah. Kata Rasulullah, bagaimana rakyatnya terhadap pemimpin, begitulah Allah akan menjadikan pemimpinnya. Menyogotanya bro kepada pemimpin, kepubruk pemimpin tanya oleh Allah. Menyotanya God kepada pemimpin, akan Allah balik hati pemimpin yang jahat menjadi baik kepada kita. Kalau kita yakin hati pemimpin itu ada pada tangan Allah, siapapun yang terpilih, walaupun bukan pilihan kita, kita tetap merasa happy, tetap merasa nyaman, tetap merasa tenang. Ada yo ada cuma, nadong kayo tentang menyukai presiden yang pulih kaki amat dunia, tabrak kape pijuknya, cuma, beni apa tehnya, tonton. Tentang mengkai presiden kata puhan je dia kerja le nanyo. Tentang tinggal payah taluk nauru juga para jemaah. Hatinya ada dalam kekuasaan Allah. Tinggal kita mengadu kepada Allah, tinggal kita doakan dia kepada Allah agar dia dikelilingi oleh orang-orang yang baik yang membisikkan kebaikan kepada dia. Jangan sampai dia dikelilingi oleh para penjahat yang membisikkan kejahatan kepada dia. Punya samping ji hurung-hurung jahat mendung di mana para jemaah. Nya nabeh tu. Kamu doa tak samping ji hurung jahat hurung God. Nya hurung God di samping ji mendung walaupun bro ji God di mana. Para jemaah. God ni. Nah, maka terakhir kami berwasiat kepada kami sendiri dan kepada kita semua, terimalah kepemimpinan siapa saja, cukupkan permusuhan. Jangan sampai malam ini masih ada permusuhan. Karena orang yang saling memusuhi tidak ada
tidak akan diampuni oleh Allah. Di malam di mana seluruh makhluknya diampuni oleh Allah, di malam di mana sebahagian orang-orang yang terjerembab ke dalam neraka dimerdekakan oleh Allah. Di dalam kitab Durratun Nasihin bahkan saya lihat dalam sebuah hadis, cuma hadisnya dhaif maka tidak saya sampaikan, bahkan ada lebih banyak lagi orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah pada malam ini selain orang musyrik dan orang yang suka bermusuhan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah memberikan kita umur panjang masih, Allah tetapkan kita dalam taat kepadanya. Kalau pada malam ini para jemaah ada di antara kita yang sedang kesusahan, Allah mudahkan dia. Kalau malam ini para jemaah ada di antara kita yang sedang sakit, Allah sembuhkan dia. Kalau ada malam ini dalam kesempitan, Allah lapangkan dia. Kalau ada malam ini penuh dengan lumuran dosa, Allah bersihkan dosanya. Sehingga saat dia menghadap kepada Allah, dia bersih tanpa noda dosa. Inilah yang kita mohon kepada Allah malam ini. Mudah-mudahan tausiah singkat pada malam ini para jemaah menjadi bahan renungan kepada kita semua, menjadi faedah kepada kita semua, terutama kepada saya sendiri. Akhirnya saya tutup kajian ini dengan mengucapkan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.